Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam kawan-kawan semuanya. Semoga keadaan kita dalam keadaan yang baik, sehat, sehingga masih tetap semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan segala keterbatasannya, gitu ya. Apalagi kawan-kawan sekarang tengah menyelesaikan skripsi, belum nanti ditambah dengan itu ya, apa namanya, pembelajaran ke masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata. Kemarin kita sudah mendiskusikan mengenai problem risiko yang terjadi di Garuda Indonesia dan Jiwasraya, di mana di kedua perusahaan besar pun tidak luput dari yang dinamakan dengan risiko, kawan-kawan. Artinya, oh ya, sebelum saya mulai perkuliahan, background saya sekali-kali boleh ya, ini ruang rapat kabinet terbatas gitu, biar Pak Jokowi ikut menyaksikan perkuliahan kita gitu ya. Oke, saya teruskan lagi. Ya, perusahaan besar pun tidak terlepas dari yang dinamakan dengan risiko. Artinya begini kawan-kawan, yang sudah perusahaannya besar, sustain, bagus, bahkan Garuda Indonesia gitu ya, siapa sih orang Indonesia yang nggak kenal Garuda Indonesia gitu, itu pun bisa terimbas yang dinamakan dengan risiko. Artinya memang risiko tidak pandang bulu, siapapun bisa terkena, siapapun bisa mendapatkan hal tersebut. Ada beberapa pengkategorian risiko, walaupun perusahaan besar itu tentunya tidak lepas ya, mereka pasti punya manajer-manajer risk untuk menilai seberapa besar risiko yang akan diambil. Namun demikian ada kalanya risiko tersebut muncul itu tidak diduga-duga. Artinya kita sudah mempersiapkan dengan baik. Kembali lagi, paling mudah analogi ketika kita menggunakan sepeda motor gitu ya. Kita mau ke kampus, kita sudah mempersiapkan menggunakan peralatan safety yang baik, menggunakan helm SNI, menggunakan jaket, sarung tangan, celana panjang, sepatu motor, begitu. Namun lagi-lagi tidak ada yang bisa memastikan bahwa ketika kita sedang melakukan perjalanan, kita akan baik-baik saja. Tidak ada yang bisa, kawan-kawan. Untuk itu memang harus dipersiapkan. Kadang-kadang begini ya, ada orang yang bilang, loh, pakai helm aja tetap jatuh kok gitu. Jadi mendingan saya nggak usah pakai helm. Ya boleh-boleh aja punya pendapat seperti itu, tapi misalkan dibalik gitu ya, yang sudah pakai helm saja bisa jatuh dan sakit gitu, apalagi yang tidak pakai helm. Artinya memang risiko ini harus dikelola, harus dikendalikan. Itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan mendiskusikan yang dinamakan dengan teknik pengendalian risiko. Ya, teknik pengendalian risiko. Sekali lagi, risiko tidak dapat 100% dihilangkan, tapi bisa dikendalikan, bisa dipindahkan, bisa dibeli dalam tanda petik gitu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu di slide ini. Yang pertama saya menampilkan ilustrasi, ada sebuah mobil BMW seri 7, harganya lumayan mahal, seharga rumah mewah 1,5 miliar. Pemiliknya namanya Pak Joko gitu ya. Pak Joko ini khawatir karena mobil ini kan memang mahal, mobil ini seharga rumah gitu ya. Walaupun mobil ini sudah memiliki fitur-fitur safety, keamanan, tapi kan nggak ada yang bisa menjamin bahwa mobil ini tidak akan nabrak orang. Nggak akan ada yang menjamin bahwa mobil ini ketika masuk jalan tol, dia tidak akan ditabrak truk misalkan. Kemudian nggak ada yang bisa menjamin juga ketika mobil ini diparkir, mobil ini akan selalu aman gitu ya. Bisa jadi tindakan pencurian itu kan macam-macam gitu ya. Ada salah satu jokes gitu,
sepeda kayu gitu, misalkan sudah dirantai sekalipun di bagian frame-nya, bisa jadi nanti yang dicuri itu adalah rodanya misalkan, atau rodanya yang sudah dikasih rantai bisa jadi roda bagian depan yang hilang, dan itu memang terjadi. Kemudian kembali ke BMW yang ada di gambar ini, karena sangat berhati-hati atas risiko yang ada, dan Pak Joko tidak berani menanggung apabila risiko-risiko itu terjadi, maka Pak Joko memutuskan, ini Pak Joko apa Pak Budi nih? Oh, masih salah tulis saya. Di atas Pak Joko, di bawah Pak Budi. Maka Pak Joko memutuskan untuk membeli polis asuransi kecelakaan dan pencurian. Nah, asuransi seperti yang sudah kita bahas merupakan salah satu alat untuk untuk mengelola risiko, kawan-kawan, untuk mengendalikan dan mengelola risiko. Karena dengan adanya asuransi, risiko itu tentunya bisa berpindah. Yang semula risiko ada di Pak Joko, namun karena kendaraan milik Pak Joko sudah diasuransikan, maka ketika risiko tersebut terjadi, risiko akan dipenuhi oleh pihak asuransi. Dan cara ini bisa dilakukan tidak hanya menggunakan asuransi, ada kasus yang berbeda, kawan-kawan. Misalkan yang terjadi di Bluebird. Bluebird ini punya armada taksi yang sangat banyak sekali, bahkan mungkin satu-satunya perusahaan jasa layanan transportasi publik yang dinamakan dengan taksi yang sudah mencatatkan sahamnya ke dalam bursa saham itu ya Bluebird ini. Bluebird ini sudah IPO, kawan-kawan. Artinya dia cukup besar. Lain halnya dengan kendaraan milik Pak Joko. Bluebird ini sama ya, nggak lepas dari segala risiko yang ada. Namun bisa jadi Bluebird ini memutuskan untuk tidak menggunakan asuransi. Kenapa Bluebird ini memutuskan untuk tidak menggunakan asuransi? Karena biaya yang dikeluarkan ketika memutuskan melakukan pengelolaan risiko menggunakan asuransi itu juga tidak rendah, kawan-kawan. Akhirnya Bluebird ini memutuskan untuk menyisihkan 1% dari total pendapatan tahunan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang terjadi. Misalkan ada armada Bluebird ini yang mengalami kecelakaan, maka biaya perbaikannya nanti akan diambilkan dari 1% keuntungan yang dia peroleh. Misalkan keuntungan ada yang feedback, sudah ya. Misalkan keuntungannya itu keuntungan bersihnya 5 miliar, ya tinggal 5 miliar dikalikan 1% ya. 5 miliar itu nolnya 9 dikalikan 1%. 50 juta misalkan, sebagai biaya yang sudah dialokasikan apabila terjadi kecelakaan. Gitu ya. Ketika memang nanti kecelakaannya tidak menghabiskan dana 50 juta, artinya sisa dari 50 juta tersebut akan menjadi other income bagi Bluebird, atau bisa diwujudkan sebagai bonus dan sebagainya. Kenapa Bluebird berani mengambil langkah pengelolaan risiko seperti ini? Karena Bluebird sudah cukup yakin bahwa Bluebird itu menetapkan aturan standar prosedur yang sangat ketat bagi semua driver-drivernya. Misalkan sebelum berangkat keluar dari pool, mereka harus dipastikan bahwa segala kendaraan, bahwa segala fitur kendaraan bekerja dengan normal atau sempurna. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan gitu ya. Misalkan sudah mengecek tekanan angin, sudah memastikan bahwa rem dapat bekerja dengan baik dan seterusnya. Bahkan pada saat memarkirkan kendaraan itu juga sudah ada SOP-nya, Bluebird tidak boleh diparkir di bawah pohon yang mudah rapuh dan sebagainya, kawan-kawan. Nah, kedua ilustrasi ini antara Pak Joko dan Bluebird itu sama-sama pengelolaan risiko, namun praktek yang dia lakukan itu berbeda. Kalau Pak Joko tadi murni mengalihkan risiko itu kepada asuransi,
Sementara kalau Bluebird ini lebih condong untuk menyisihkan anggarannya apabila risiko tersebut memang terjadi. Karena sekali lagi, risiko tersebut tidak dapat murni dihindari, kawan-kawan. Ketika menggunakan asuransi, Bluebird terasa tidak perlu gitu, karena oke lah kalau yang Pak Joko tadi cuma satu mobil gitu yang dia asuransi. Karena Bluebird berapa unit nih? Karena setahu saya di Surabaya dan sekitarnya itu sudah ribuan unit Bluebird punya gitu. Di Surabaya ini mungkin ada 4 sampai 5 full taksi Bluebird gitu. Di Surabaya sendiri mungkin ada 3, di Sidoarjo, Gresik dan sebagainya. Kenapa Bluebird tidak menggunakan asuransi? Karena tadi tinggi gitu. Misalkan sekali asuransi per tahun 2 juta gitu ya. 2 juta kali 1000 itu kan nominalnya sudah sangat besar sekali. Coba kita hitung asuransi salah satu mobil yang cukup baik gitu ya, Pajero Sport. Saya tadi cari gambar Pajero tapi selalu tidak lepas dari gambar mbak-mbak ini, jadi abaikan saja gambar mbak-mbaknya gitu karena nggak bisa hilang. Asuransi untuk mobil Pajero Sport, katakanlah Pajero Sport GLX gitu ya, belum yang Dakar itu, atau asumsikan aja harganya 500 juta gitu ya untuk harga on the road di Jakarta. Kalau di Surabaya sih lebih mahal dari ini, kira-kira selisih 10 sampai 20 juta mungkin. Misalkan ada mobil Pajero seharga 500 juta, itu nanti asuransinya, nah ini dia. Asuransi pertanggungan kendaraan katakanlah masuk di kategori 4, lebih dari 400 juta sampai dengan 800 juta itu untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Surabaya mungkin tidak berbeda jauh dengan ini, ada di wilayah 3, paling rendahnya itu 1,2%, paling tinggi 1,3%. Katakanlah tadi harga mobilnya 500 juta, dikalikan anggaplah saya menggunakan persentase terkecil ya untuk harga 500 juta yaitu 1,2%. 500 juta kali 1,2%, ketemunya 6 juta, kawan-kawan. Apabila menggunakan angka 1,2%, asumsi harganya 500 juta. Itu setahun asuransi all risk yang harus dibayarkan sebesar 6 juta rupiah. Tentunya kan besar kecil sih memang relatif ya, tapi secara umum kalau dalam 1 tahun harus bayar 6 juta ya masih terasa besar sebenarnya. Karena bisa jadi 6 juta yang dikeluarkan tadi tidak mendapatkan manfaat apapun. Asuransi terjadi, klaim asuransi bisa keluar, bisa terjadi apabila memang muncul risiko. Sementara risiko itu bisa saja tidak muncul, kawan-kawan. Artinya memang ya mau tidak mau risikonya berpindah, risikonya menjadi uang 6 juta setiap tahun yang dikeluarkan tadi tentunya akan hilang gitu ya. Misalkan dalam waktu 1 tahun mobil Pajero yang kita miliki tidak mengalami kecelakaan apapun, atau mungkin hanya kecelakaan minor gitu ya, tergores dan sebagainya, tapi masih sayang apabila klaim asuransi ya 6 juta tadi akan hilang. Seperti itu perhitungan untuk asuransi gitu ya. Misalkan di Bluebird tadi real ya, masuk di kategori 3 misalkan. Mobilnya Bluebird kan kira-kira, atau masuk di kategori 2 ya, 125 juta sampai 200 juta. Itu 200 juta dikalikan katakanlah batas bawahnya 2,47%, ketemunya 200 juta dikalikan 2,47%, ketemunya sudah 4.950.000, kawan-kawan. Karena semakin
semakin rendah harga mobilnya, persentase risikonya akan semakin tinggi. Sehingga yang harus dibayarkan itu kurang lebih 4,9 juta setahun. Cukup tinggi sebenarnya kawan-kawan. Kalau cuma punya 1 unit aja nggak masalah lah. Bluebird punya 1.000 unit katakanlah. Kalau tadi 4.940.000 dikalikan 1.000, itu ketemunya sudah 4 miliar. Itu baru yang ada di Surabaya, belum ada yang di kota-kota lain, kawan-kawan. Artinya kan sangat besar. Sehingga seperti yang ada di slide ini, Bluebird itu lebih memilih untuk menyisihkan keuntungannya 1%, kemudian Bluebird lebih menekankan kepada driver untuk selalu berhati-hati ketika menggunakan armada ini. Tergantung mau pilih yang mana. Semuanya punya, bukan berarti salah ya, bukan berarti yang Pak Joko tadi salah atau langkah yang dilakukan oleh Bluebird itu salah. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, exposure risiko dan pengendalian risiko, risk control. Yang dilakukan oleh Pak Joko dan Bluebird tadi sebenarnya merupakan langkah risk control dengan cara yang berbeda-beda. Exposure terhadap risiko yang tinggi jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik akan mengurangi atau meminimalisir risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Katakanlah kita diminta untuk, kita sebagai konsultan gitu ya, konsultan pemasaran misalkan. Kemudian kita diminta untuk datang ke Papua gitu katakanlah. Kita diminta datang ke Papua oleh gubernur Papua untuk melihat kondisi alam dan mempromosikan Papua gitu. Secara alami, natural nggak ada masalah. Tapi ketika kita akan mempromosikan Papua, tentu saja kita harus masuk ke beberapa daerah yang memiliki objek wisata misalkan. Padahal tidak semua daerah di Papua itu bisa terkondisikan dengan baik gitu, karena masih ada beberapa suku atau beberapa oknum yang terkadang melakukan kekerasan secara fisik. Nah, risiko-risiko yang seperti ini yang harus dipertimbangkan gitu. Kalau misalkan kita dengan kemampuan seorang ahli pemasaran gitu ya, kita nggak punya kemampuan bela diri, kita nggak punya kemampuan intelijen yang baik gitu, kemungkinan selamat dari sana kan kecil. Artinya risiko-risiko yang seperti ini seharusnya tidak diambil. Lain halnya apabila memang kita seorang ahli pemasaran diundang oleh gubernur dan kebetulan kita memiliki skill bela diri yang baik. Misalkan kita sudah pernah di training untuk survival di hutan selama 3 bulan. Kita sudah terbiasa menangani suku-suku pedalaman dan semuanya berjalan dengan lancar. Kita sudah dipersenjatai dengan peralatan yang mumpuni, rompi anti peluru, senjata api dan sebagainya. Itu baru bisa jadi nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya apapun, ya jangan coba-coba untuk datang ke sana. Artinya peluang kita untuk tidak selamat itu semakin kecil, kawan-kawan. Itu yang dinamakan dengan pengendalian risiko, exposure risiko. Kita lihat dulu risikonya seberapa besar, kemudian ditimbang apakah bisa dikendalikan atau tidak gitu ya. Kalau bisa dikendalikan sih lanjut aja, tapi kalau tidak seharusnya mundur. Ini yang saya sampaikan tadi, tabel penilaian risiko komposit gitu ya. Risiko komposit adalah dampak gabungan antara probabilitas dan dampak kerugian. Probabilitas itu kan kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita melakukan hal tersebut. Di bagian hasil penilaian predikat risiko komposit ada sistem pengendalian risiko. Sistem pengendalian risiko ini ada yang weak, lemah, ada yang acceptable, bisa diterima, dan ada yang strong. Masing-masing tentunya memiliki perbedaan yang sangat mencolok, kawan-kawan.
Bentar, saya ganti ini dulu. Misalkan yang weak, yang lemah. Tadi contohnya kita diminta jadi konsultan pemasaran ke Papua gitu, sementara kita tidak memiliki kemampuan bela diri gitu kan. Sama aja kayak orang mau bunuh diri, menyerahkan badannya ke risiko yang sangat besar. Kemudian acceptable itu misalkan ya kita bukan background militer, tapi kita menguasai teknik bela diri, misalkan kita punya senjata pribadi yang bisa digunakan, itu acceptable. Kemampuan kita masih bisa diterima lah, walaupun tidak kuat. Nah, yang paling bawah strong. Strong ini artinya memang kita layak, kita bisa diterjunkan ke Papua, karena kita sudah memiliki penguasaan teknik bela diri dan sebagainya yang mumpuni. Itu untuk sistem pengendaliannya di bagian sini, kemudian dibandingkan dengan kolom-kolom yang ada di sebelah kanan. Yang pertama low, risiko inherent atau risiko bawaannya low. Low itu rendah ya. Kemudian yang kedua moderat, yang ketiga high, yang paling tinggi. Kalau misalkan sistem pengendalian kita lemah, tapi risiko bawaannya tinggi. Ini yang saya contohkan tadi, kita diterjunkan ke Papua, kita tidak punya teknik penguasaan bela diri yang baik, ya risikonya akan menjadi besar karena risiko inherentnya atau risiko bawaannya di sana sudah cukup besar. Akan lain halnya ketika kita seorang militer tadi ya, sistem pengendalian kita sudah strong, bagus, kemudian risiko bawaan di sana tinggi, itu nanti tabel penilaian risikonya jadi high to moderate. Artinya masih bisa diterima. Kenapa high to moderate? Karena walau bagaimanapun, misalkan kita ini basicnya militer, kita bisa berkelahi, kita bisa menggunakan senjata api, dan kita juga kebetulan sebagai seorang konsultan pemasaran, kita diminta memasarkan potensi-potensi yang ada di Papua, itu tetap kita punya risiko yang tinggi, high to moderate. Gitu. Yang bisa memastikan nggak ada. Gitu. Misalkan kita bisa berkelahi, tapi tiba-tiba kita ditembak oleh penembak jitu misalkan, atau oleh suku pedalaman gitu pakai tombak, dilempar tombak gitu. Ya ada kalanya mungkin kita lengah dan ya bisa diserang. Itu dia kenapa di tabel ini disebutkan risiko-risiko seperti itu adalah risiko high to moderate. Risiko yang paling aman ya nggak ada yang bisa disebutkan aman ya. Jadi yang penting di tabel ini ya harus dibandingkan sistem pengendalian risiko yang dimiliki dibandingkan dengan risiko bawaan, kawan-kawan. Ini diperbandingkan. Sistem pengendalian risiko diperbandingkan dengan risiko bawaan, gitu ya. Dengan cara melihat tabel-tabel di bawah ini. Kalau memang resikonya itu high, ya sebaiknya dihindari. Saya sepertinya sudah membuatkan ilustrasi. Ya, ini saya buatkan ilustrasi. Misalkan ada perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, perusahaan tersebut ditawari pekerjaan di Irak. Nah, Irak ini kan daerah konflik gitu ya. Jadi di sana pasti ada masalah. Bagaimana evaluasi exposure resiko tersebut? Resiko inherent di sana tentunya ketika pekerjaan dilakukan di Irak, maka potensi terjadi resiko itu sangat besar gitu, karena di Irak itu masih masuk ke daerah rawan konflik. Sementara sistem pengendalian resiko sebagai perusahaan kontraktor, nah ini tidak mempunyai pengalaman dalam perang atau menghadapi serangan bersenjata. Risiko pengendalian kita rendah, sementara risiko bawaan di sana cukup tinggi. Jadi sebaiknya untuk hal-hal demikian itu dihindari, kawan-kawan, di poin paling bawah. Strategi yang tepat untuk perusahaan kontraktor tersebut sebaiknya tidak mengambil tawaran karena tinggi. Ini risiko inherentnya besar, sementara sistem pengendaliannya rendah.
Resiko inherentnya besar. Ini ya, dengan resiko inherentnya, aduh nggak kelihatan sebentar. Resiko inherentnya high, besar gitu ya, tapi sistem pengendaliannya rendah, weak, lemah gitu ya, karena kita seorang perusahaan kontraktor nggak tahu kalau ada bom harus bagaimana gitu ya, sehingga ketemunya high, kawan-kawan. Kalau high lebih baik tidak diambil karena resikonya sangat besar. Lain halnya di ilustrasi yang kedua, perusahaan keamanan profesional dari USA juga menyediakan jasa tentara bayaran. Perusahaan tersebut mendapatkan tawaran dari Irak. Evaluasi risiko yang dihadapi sangat besar karena kemungkinan terjadinya bom. Pengendalian risiko karena perusahaan memiliki tentara bayaran yang terlatih, sistem pengendalian perusahaan terhadap risiko perang sangat baik, masuk dalam kategori strong. Maka gabungan dari risiko yang tinggi dengan sistem pengendalian yang kuat adalah profil risiko high to moderate. Strategi yang tepat untuk perusahaan adalah mengambil tawaran dan memaksimalkan keuntungan dengan meminta penawaran harga yang tinggi. High to moderate itu ada di sini, kawan-kawan. Risikonya memang tinggi gitu ya. Risikonya memang tinggi, tapi sistem pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan itu juga sudah baik karena perusahaan punya tentara bayaran gitu. Artinya perusahaan mengerti hal-hal apa yang harus dilakukan ketika terjadi serangan gitu. Masalahnya ketika tabel penilaiannya mengatakan high to moderate, maka sebaiknya memang di case ini tadi, ini ya, di poin yang terakhir kita harus minta penawaran harga atau fee atau bayaran yang juga tinggi agar semuanya menjadi sebanding gitu. Karena sekali lagi walaupun memang ini sudah menggunakan tentara bayaran, tidak ada jaminan bahwa semuanya akan bisa baik-baik saja gitu ya. Ada tentara bayaran tapi tiba-tiba kayak tadi udah tentara tapi dilempar tombak gitu sama suku pedalaman. Kalau yang ini misalkan sudah pakai tentara bayaran tapi tiba-tiba ada RPG, ada apa namanya, ada rudal gitu, ada rudal yang besar tiba-tiba dari berbagai sisi datang menyerang kita ya, dia nggak bisa dihindari juga gitu. Jadi lebih baik tetap diambil tapi minta penawaran harga yang tinggi. Risiko avoidance, penghindaran risiko. Jika memungkinkan risiko yang tidak perlu, risiko yang bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan. Contoh realnya seperti poin 2, kawan-kawan. Misalkan ada dua pilihan gudang di tempat banjir dan di tempat bebas banjir. Jika selisih harganya sedikit, maka lebih baik memilih gudang yang berada di risiko bebas banjir. Gudang yang banjir itu harganya 1 miliar, kemudian gudang yang bebas banjir itu harganya cuma 1,2 miliar, katakanlah. Mendingan pilih yang 1,2. Itu namanya menghindari risiko gitu, karena selisih biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Kemudian risk retention, menahan ya. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah perusahaan menanggung sendiri risiko yang muncul. Jika risiko benar-benar terjadi, perusahaan menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Nah, kalau kawan-kawan masih ingat tadi ya kasus Bluebird, itu namanya risk retention, kawan-kawan, karena dia sudah menggunakan atau mengalokasikan dana ketika sewaktu-waktu terjadi risiko. Pendanaan dari ke pension itu bisa menggunakan beberapa cara, diantaranya dana cadangan gitu ya, siap. Tadi Bluebird pakai 1% ya. Kemudian self insurance, menggunakan asuransi, tapi asuransinya milik sendiri. Jadi tidak perlu membayar biaya-biaya yang cukup tinggi. Kemudian captive insurance, perusahaan mendirikan anak perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari perusahaan.
bedanya self insurance sama captive insurance. Kalau yang ini, kalau self insurance itu seakan-akan kayak punya perusahaan asuransi tapi enggak, tapi nyimpen dananya sendiri. Kalau captive insurance ini memang bikin perusahaan asuransi tapi di bawah perusahaan itu sendiri. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang memiliki tingkat risiko yang besar. Kemudian terkait asuransi tadi di awal sudah disinggung. Asuransi saya skip ya, kan sudah paham ya. Intinya asuransi itu kontrak perjanjian antara insuran dan insurer, di mana insurer bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami insurer. Pihak insurer berhak atas premi asuransi yang dibayarkan oleh insurer. Dan bisa, yaitu tadi ya, perusahaan pun juga akan mengukur kawan-kawan. Kalau tadi dilihat tabel di awal-awal, persentase jumlah polis asuransinya itu berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena ya tergantung nilai barang yang diasuransikan itu berapa. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Ini masih ada beberapa yang harus saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Atau saya terlalu cepat? Barangkali silahkan diingatkan. Apabila ada yang tidak jelas, boleh interupsi, langsung masuk aja, enggak apa-apa. Karena kalau saya lagi share screen, kadang-kadang mungkin nggak kelihatan ya kalau kalian raise hand atau apa gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, saya lanjutkan. Insya Allah tidak ada kok, Pak. Baik, saya lanjutkan. Kalau nggak ada tuh ada dua kemungkinan. Benar-benar nggak ada atau masih bingung. Tapi nggak apa-apa kawan-kawan, nanti silahkan dibaca-baca lagi. Kemudian pengendalian risiko. Untuk risiko yang tidak bisa dihindari, organisasi perlu melakukan pengendalian risiko dengan menggunakan dua dimensi. Agar bisa mengendalikan risiko lebih baik, maka perlu penahanan terhadap karakteristik risiko. Teori tentang penyebab timbulnya risiko itu ada dua. Yang pertama teori domino, yang kedua teori rantai, di mana teori-teori ini mengatakan atau menyebutkan jadi apa ya namanya, risiko turunan. Risiko turunan itu kayak kita main, saya dulu waktu kecil itu main kartu, kemudian kartunya dilipat terus disusun jadi banyak. Sekalinya kartu yang paling depan itu dijatuhin, maka nanti akan mengenai kartu kedua, kena kartu ketiga, dan seterusnya. Nah, saya lupa nih ada penggambarannya nggak ya? Jadi risiko satu menyebabkan risiko-risiko yang lain. Teori domino, teori kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan 5 tahap domino. Jika salah satu, ini yang saya sampaikan tadi ya, jika salah satu kartu jatuh, maka akan mendorong kartu kedua jatuh, dan seterusnya sampai kartu domino terakhir jatuh. Artinya, misalkan kita punya 5 kartu yang kita susun berdiri gitu ya, mau jatuh di kartu keberapapun itu nanti pasti sampai jatuhnya ke kartu yang bagian paling akhir, kawan-kawan. Kayak main kartu yang dilipat itu loh. Saya yakin kalian ngerti ya, kartu dilipat gitu, kemudian disusun gitu, memanjang. Gitu. Nah, ketika apalagi yang bagian depannya dijatuhin, pasti nanti akan jatuh semuanya. 5 tahap
rangkaian kecelakaan. Yang pertama, lingkungan sosial dan faktor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Yang kedua, kesalahan individu. Yang ketiga, tindakan berbahaya atau kondisi fisik yang berbahaya. 4, kecelakaan. 5, cedera. Ya, gambarannya seperti ini. Seseorang mempunyai temperamen tinggi karena tumbuh di lingkungan yang keras. Itu faktor pertama. Katakanlah itu kartu pertama, kawan-kawan. Kemudian orang tersebut tidak suka mendengarkan saran orang lain dan tidak peduli terhadap kondisi sekitarnya. Itu faktor kedua. Kemudian yang ketiga, orang tersebut bekerja di lingkungan mesin atau bangunan yang rentan kecelakaan. Itu faktor 3. Maka ketika faktor tersebut cukup potensial mengakibatkan kecelakaan dan orang tersebut cedera. Saya perlu cas laptop dulu, sebentar dulu. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa faktor sehingga ketika salah satu aja bermasalah, ini ada 3 faktor contohnya di sini. Ketika salah satu saja bermasalah, maka akan menimbulkan kecelakaan, bisa jadi orang tersebut atau orang lain juga ikut kecelakaan. Artinya mau misalkan yang membuat celaka itu faktor pertama gitu ya. Dia sering marah-marah gitu. Kalau marah-marah dia terus ceroboh misalkan, dia buang putung rokok sembarangan gitu, yang mengakibatkan gedung terbakar. Atau kemudian orang itu sudah dikasih saran gitu ya, kalau ngidupin mesin hati-hati, tapi karena orang tersebut nggak peduli, mesinnya meledak, misalkan gedungnya kebakaran dan seterusnya. Artinya ketika satu kecelakaan terjadi, bukan satu kecelakaan, satu faktor terjadi, kan tadi ada 5 kartu misalkan ya, satu kartu aja jatuh, nanti akan mengenai kartu yang lainnya dan seterusnya. Ini saya skip. Oke, cukup demikian kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan terkait teknik pengendalian manajemen risiko? Artinya sekali lagi bahwa risiko-risiko ini tidak dapat dihindari, tapi bisa dikelola. Mengelolanya bagaimana? Itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan, gitu ya. Ada yang tadi caranya, semoga masih ingat dengan gambar ilustrasi gambar yang saya sampaikan. Ada yang dengan cara asuransi, atau ada yang dengan cara mencadangkan pendanaannya, sehingga ketika risiko terjadi, maka perusahaan sudah lebih siap untuk menerima hal tersebut, karena perusahaan telah mempersiapkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Baik, kawan-kawan, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Atau ada yang masih fokus ke skripsi? Bingung ya skripsi? Nggak usah bingung. Tetap semangat aja. Ada yang belum dapat ini lokasi? Mas Alfa sudah skripsi di mana, Mas Alfa? Insya Allah di PT Barata, Pak. Oke. Nah, barangkali kawan-kawan ada yang belum dapat lokasi skripsi, barangkali loh ya, barangkali saya nanti bisa bantu kawan-kawan. Masih ada yang kalau mau skripsi di mana, belum dapat perizinannya bagaimana, barangkali bisa saya bantu untuk saya sampaikan ke teman-teman saya yang sudah punya perusahaan dengan legalitas jelas, dan kalian bisa melakukan skripsi di sana. Mas Patria ada nggak ini? Izin bertanya Pak, untuk tentang materi yang Bapak sudah sampaikan di Firlenda kelas F belum muncul Bapak. Oh iya, terima kasih Mas
Patria. Di Firlenda untuk manajemen risiko belum saya lengkapi gitu ya, karena saya cukup banyak ya ngajar kelasnya manajemen risiko. Belum saya lengkapi, dan seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan bahwa ini adalah materi pertama saya. Jadi memang belum semuanya materi-materinya baru, belum ada materi dari perkuliahan yang sebelumnya. Jadi minta tolong ditunggu dulu ya, Mas Patria. Iya Pak, terima kasih banyak. Baik, kembali kasih Mas Patria Baja Hitam. Terus Satria ya. Mas, siapa lagi ya? Saya mau nyapa Mas Fajar bukan ya di kelas ini ya? Iya, Pak. Mas Fajar aman ya? Yang saya sampaikan ya, Aman, nanti sambil dibaca-baca lagi. Oke. Iya. Setidaknya kalau Mas Fajar sudah aman, berarti paling enggak ada satu orang yang sudah oke lah atas apa yang saya sampaikan. Gitu. Terima kasih Mas Fajar. Nanti minta tolong dibaca-baca lagi materinya setelah saya share ya kawan-kawan. Barangkali memang masih bingung kalau baru menangkap sekali. Saya kira demikian untuk perkuliahan malam hari ini. Kemudian untuk absensinya, biar sebenarnya absensi ini nggak penting ya bagi saya, karena absensi ini hanya salah satu tools, salah satu alat menentukan apakah perkuliahan ini berjalan dengan baik. Mas Fajar sudah ini ya, saking cepatnya ya. Karena absensi ini hanyalah salah satu tools untuk menentukan apakah perkuliahan berjalan dengan lancar atau tidak, kawan-kawan. Di beberapa mata kuliah yang saya ikuti nggak pakai absen sih. Kalau memang mahasiswanya sudah aktif gitu, yang ngapain? Saya ikut mengelola perkuliahan yang langsung diisi dari teman-teman Gojek dan Bukalapak, itu mereka juga nggak pakai absen. Karena mereka kesulitan gitu untuk jawab interaksi mahasiswa aja sudah kesulitan. Nah, biar ini lebih hidup gitu ya, nanti dulu absennya belum ada perintah ini. Nanti dulu kawan-kawan, tenang. Nah, ini yang sudah absen enggak saya hitung. Untuk itu absennya saya minta ditambahkan dengan materi kemarin gitu ya, kesimpulan tentang kasus yang terjadi di Garuda Indonesia atau Jiwasraya. Cukup menyebutkan satu kalimat aja boleh, 1-2 kalimat singkat gitu boleh, yang terkait kondisi di Jiwasraya atau Garuda Indonesia. Ada pertanyaan kawan-kawan yang akan saya baca otomatis akan terskip ya nanti yang sudah menuliskan di kolom chat, tapi tidak ada kesimpulan tentang Garuda Indonesia atau Jiwasraya. Langsung saya filter, jadi nanti di note-nya nggak akan terbaca. Mas Fajar absen lagi, Mas Fajar, ini biar teman-temanmu ikut-ikutan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Siap. Tentang absennya? Mas Fajar kasih contoh dulu, Mas Fajar. Asal aja nggak apa-apa, yang jelas tentang Jiwasraya dan Jiwasraya atau Garuda Indonesia. Biar agak berpikir sedikit gitu ya. 1-2 kalimat aja cukup. Dan nanti zoomnya teman-teman yang nggak dengerin ini absennya cuma kayak biasanya gitu. Dan nanti ketika saya sort gitu nggak akan terbaca otomatis. Ayo Mas Fajar, kok lama? Atau Mas siapa tadi, Mas Alka, Mas Patria? Mbak Maya Ami, ayo, skripsimu gimana Mbak Maya Ami? Sip. Iya Pak, itu Pak masih ngerjain Pak. Oke, sip. Absennya kayak, terima kasih Mbak Maya Ami. Absennya kayak Mas Fajar ya. Waktunya 7 menit cukup ya kawan-kawan ya, sampai 19.30. Karena setelah ini akan saya gunakan untuk perkuliahan
di kelas lain. Waktunya sampai 19.30. Mas Patria, terima kasih banyak. Sip, yang seperti itu saja. Setidaknya kawan-kawan sudah coba berpikir walaupun hanya sederhana 1-2 kalimat. Mas Alfa, terima kasih. Saya tinggal dulu ya kawan-kawan. Yang sudah chat sesuai format dapat meninggalkan ruangan ini. Terima kasih untuk